Di kota Sukabumi, berdiri sebuah toko bangunan dengan skala operasional yang tidak kecil. Toko Bangunan Balong Jaya memiliki area operasional dengan luas mencapai kurang lebih setengah hektar. Di dalamnya terdapat puluhan ribu barang, mulai dari material bangunan, perlengkapan proyek, hingga berbagai jenis kebutuhan konstruksi yang terus bergerak setiap harinya. Aktivitas keluar masuk barang berjalan tanpa henti. Dan seiring bisnis terus berkembang, tantangan terbesar mulai muncul. Bagaimana memastikan seluruh stok tetap tercatat dengan jelas, akurat, dan terukur? Karena dalam bisnis toko bangunan, selisih kecil pada stok bisa berdampak besar pada bisnis secara keseluruhan. Itulah alasan mengapa proyek ini dimulai. Sebuah proses stok opnam besar yang dijalankan selama 10 hari penuh. Bersama 8 orang tim toko yang akan menghitung, memeriksa, dan mencocokkan seluruh barang yang ada di toko ini. Bukan hanya untuk menghitung stok, tapi untuk membantu membangun data yang lebih jelas bagi bisnis yang terus bertumbuh. Mabuk gua. Bener. Saya pikir, wah ini mah gak bakal bener nih. Lihat orang lain, kita kemarin ke Korea kan, ya kok orang lain, terus saya nanya, di sana buka nggak? Buka dong katanya. Wah, gimana caranya? Pakai sistem. Oh, saya tutup. Gimana? Jadi aku tanya, kamu pergi toko tutup dong? Enggak, aku buka kok gitu. Jadi dia orang udah mulai pakai sistem. Jadi kita berpikir kan, waduh, lama-lama kan saya juga makin tua, daya ingat saya pun terbatas. Dengan beribu-ribu item kita ngapalin harga nggak mungkin. Terus ada yang ngambil barang juga ke kita nota, kita kan nggak mungkin. Kadang-kadang ada yang keselip lah atau apalah. Dengan adanya program ini kan kita bisa kelihatan orang yang udah bayar berapa. Iya, pasti ada lah, namanya manusia ya. Apalagi saya kadang-kadang simpen di bawah laci lah atau inilah gitu. Tapi dengan kayak begini kan kita bisa ada orang yang bisa kita percaya, nggak bakal ada yang keselip juga gitu. Berapa banyak Bu tempat penyimpanannya Bu? 1, 2, 3 tempat. 3 tempat ya, di Ya. belakang, ini gudang Pinggir besar, sama ini. depan, ya? Belum termasuk toko ya Bu? Belum, jadi 4. Banyak ya. Nah, terus kira-kira jumlah barang yang di toko saat ini ada berapa item Bu? Kalau menurut Bu Evi selama 2 tahun? Kemungkinan kalau ini bisa 2000 item. Kesulitannya yaitu dari stok kita punya barang kan satu nggak tahu, utang kita keluar juga nggak tahu. Kadang-kadang kan kalau nurunin barang ketumpuk-ketumpuk, bisa satu item itu kadang-kadang bisa sampai puluhan. Misalkan kayak pintu nih, harusnya pintu misalkan di stok kita biasanya 30 per warna, jadi bisa 50 karena ketumpuk-ketumpuk gitu kan. Jadi makanya saya pikir udahlah pakai sistem lebih bagus, stok kita kekontrol, terus juga kalau barang yang kosong juga nggak sampai, kadang-kadang kan gini, udah mau yang belinya ada, barangnya nggak ada, kan nggak kecek. Tapi kalau kita udah lihat kayak tadi nih, aku buka nih, coba kok tolong bukain dong, aku mau lihat. Ternyata di bawah udah kelihatan nih, barang ini tinggal segini, ini barang ini tinggal segini, ya itu lebih enak. Jadi kadang-kadang kalau sore, malam, kita bisa WA salesnya, tolong dong lu kirimin ini. Nah itu. Ibaratnya gini, kita punya karyawan berapa puluh orang. Sedangkan kita kadang-kadang kalau namanya kita nggak pakai program, jual juga kadang-kadang main tembak. Iya nggak? Kalau jarang yang laku ya, pasti kan kita iya, namanya kita udah berumur, makin lama, terus barang itu juga slow moving, lupa, ya bisa salah harga lah. Tapi dengan program ini kan saya terbantu. Oh, ini nih harganya segini nih, update lagi nih harga segini. Nah, nggak bakal ada salah harga lah ibaratnya. Satu, saya kan pakai admin nih.
ada beberapa sales lah tawarin saya, lu coba deh program pakai ini nih, harga nih nggak terlalu mahal kok, lu coba dulu. Oke lah, saya lihat dong, saya cek dong sama bagian admin saya, karena nggak mungkin saya yang pakai kan. Kalau saya kan cuma ngikutin, ibaratnya nanti lama-lama kita mantau kan. Coba deh kamu cek nih program ini, oh Bu ini agak sulit nih, agak ribet gini-gini. Nah saya kasih nih, ini coba Toku. Wah ini Bu enak katanya, nggak terlalu ribet, terus juga gampang lah. Oh ya udah, akhirnya makanya saya mutusin pakai Toku gitu. Kalau misalkan sistem udah jalan, otomatis saya juga ingin mengembangkan bisnis dong. Nah, ingin membuka cabang baru. Nah, ya otomatis kalau misalkan udah sistem jalan, saya mengerti. Oh, pasti kita memikirin nih cabangnya di mana nih, di mana. Walaupun nggak terlalu besar seperti ini, kita punya anak cabang baru kan, menambah penghasilan. Terus juga nambah lapangan pekerjaan lah untuk orang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya perlu gotong-gotong bisa minta dia juga. Dia udah tahu nama barang. Jadi kita kan tinggal naruh nama barang aja. Nanti Gue nanya yang pegang area masih apa? oh di sini ada namanya Opi, di belakang ada namanya Erlan. Cewek? Cowok sama Orangnya mana? Nah ini bentar, gue tanya dulu yang di sini Opi, mana Opi? Kita mulai ya. Situ aja. Permisi. Kayak namanya Opi yang mana? Hah? Opi. Iya belum datang. Oh, aku kalau mau nanya barang di sini sama siapa? Kalau hebat aku, kalau Iman, kalau ke Opi. Oh ya udah kita mulai sini dulu aja. Iya. Kalau ini apa asbes? Asbes. Itu ada yang basement sama yang Oh, tapi kakaknya tahu juga. Ya udah kalau Oke, gitu. siap. Kita salah mau ngitung stok kan dari Bu Mau Evi. ngitung nanti masih pada muat ya orangnya ya. kalau pagi-pagi masih itu belum Jam bisa berapa bilang. free-nya? Nah itu mereka? di sininya nggak bisa nentuin. Ada nggak bisa dikhususin satu orang buat ngitung barang kita? Boleh nggak? Boleh nggak, Pak? Nanya dulu maksudnya. Iya, kalau Ya bisa sih, paling harus kepala gudang aja yang itunya. kepala gudangnya siapa? Erlan. Apa Elan? Pak Erlan. Mana orangnya ya? Itu di dalam ya? Nah, soalnya kalau checking nggak bisa ninggalin yang muatan. Oh. Iya. Karena gitu. Tapi Pak Erlan tahu barang semua. Tahu. Apa yang di gudang doang? Tahu nggak ya? Yang mana Pak Erlan? Di dalam situ. Ada Oh, di dalam ya? paling belakang yang pakai topi. Ya pakai topi. Mana? Mas. Oh itu ya. Oke. Makasih ya, Kak. Boleh keluar dulu, nggak boleh masuk dulu. Sampai selesai hitung, nanti adminnya udah masukin ke sistem, baru itu boleh keluar, boleh masuk. Gitu. Nah, kita mau mulai nyisir dari depan, Pak. Boleh dibantu nggak nih, Pak? Ada orang yang bantu ngitungin nggak? Iya. Ada. Heeh. Nanti minta satu orang. Dengan siapa? Apa dengan bapak? Apa Iya, gimana? kita Bantu butuh tahu itunya? nama barang sama buat ngitunginnya bareng-bareng gitu, biar bisa mantau. Sama siapa? Bapak. Boleh. Oke, siap. Tim kita ada banyak kok. Lah sini aja. Lihat dalam aja, Pak. Dia sama ownernya sama lu. Ya udah. Masuk gua dong berarti. Ya masuk dong. Nah. Lu wajib masuk, Bang. Admin dulu, ke admin dulu ya. Pak, ntar aku kesini lagi ya. Iya, Pak. Ke adminnya dulu. Admin mah belakangan sebenarnya, Bang. Enggak, aku mau nanya Oh. prosesnya gitu loh. Jadi dia enak, kita enak lah. Oh, iya, boleh. Daripada nggak double-double. Punten. Enakan sini ya. Daripada gue liat becekan tadi. Iya, lunya aja sih. Sayang dia. Adminnya sibuk banget. Bentar aja kali bisa ngobrol. Bisa. Kita pinjem. Allah. Pokoknya nanti yang lagi dihitung apa, kan kita namain dulu barangnya. Terus nanti tim kita ngitung, habis ngitung, tes kita update tuh di grup. Apa aja tuh yang lagi dihitung. Biar nanti Bu Evi di sana tahan barangnya. Gak bisa muat dulu.
Ya. 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 Kita kayak per area lebih enak sih teh. Takutnya kalau lompat-lompat nanti Kenal teh? Apa kakaknya? kalau ini nanti satu gudang langsung dari ujung ke ujung. Oke, depan dulu kata Pak Erlan yang lebih gampang. Kalau dicet di toko mah nggak ada, kalau yang di sini doang. Di sini doang. Yang di toko aja semua gitu. Berarti kalau kita ngitung di sini berarti nggak ada lagi di mana-mana. Oke, siap. Nggak ada yang kececer tuh teh. Biasanya kan Di ada dalam situ buat ada ya? display atau apa gitu nggak? Nggak ada, cuman kayaknya kemarin ada yang mulangin, jadi ada di atas dia 3 pelan doang. Ya oke. Itu nanti pisahin aja lokasinya. Akhirnya selesai juga day pertama kita untuk melakukan perhitungan stok di toko Balong Jaya di Sukabumi. Nah, hari pertama ini kita memang mulai melakukan perhitungan stok dari gudang belakang. Kenapa? Karena di gudang belakang ini jenis barangnya atau kategori barangnya nggak terlalu banyak. Meskipun variannya lumayan banyak ya per barang. Nah, beberapa tantangannya yang terjadi di hari ini adalah ya contohnya seperti ini ya. Kita lihat pintu-pintu ini udah tertata dengan rapi. Kita bantu beserta dengan tim dari toko yang memang pintu ini tuh sebenarnya dihitungnya kalau dilihat gampang, cuman variannya banyak banget. Ada yang ada kacanya, warnanya banyak, beda merek, beda bahan, dan lain sebagainya. Nggak cuma ini aja, juga ada pagar-pagar seperti itu yang memang dari bahan dasarnya ketebalannya pun berbeda-beda. Nah, itu yang jadi beberapa tantangan di kita. Karena barangnya kelihatannya sama, tapi ternyata bahannya beda dan lain sebagainya. Itu salah satu tantangannya. Nah, tantangan keduanya sebenarnya adalah karena keterbatasan orang dari toko yang melakukan pembantuan untuk memonitoring, menghitung barangnya. Kenapa? Sebenarnya dari pihak kita udah siapkan tim yang cukup, cuman kalau misalnya dihitung langsung oleh tim kita tanpa pengawasan dari pihak toko, takutnya nanti ada kecurigaan. Jadi kita hitung harus bersama-sama dan diawasi oleh pihak toko juga. Dan itu baru di gudang belakang aja tantangannya. Dan kita masih punya project 9 hari ke depan lagi, yaitu total 10 hari kerja. Dan tantangan terbesarnya adalah lokasinya yang sangat besar, gudangnya juga terpecah-pecah, dan barang-barangnya juga banyak yang teratur, tertumpuk jadi satu, ada juga beberapa yang tercecer. Nah, itu mungkin jadi tantangan terbesar. Meskipun mungkin dari tim-timnya sudah cukup memenuhi ya, baik dari toko maupun dari toko, tapi kita tetap akan bantu menghitung serta merapikan kembali posisi-posisi barangnya biar tidak tercecer lagi. Oke, nah terus gimana caranya tim toko bakal menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama kita udah siapin yang namanya lembaran. Nanti kita kasih lihat lembarannya seperti apa. Nah, lembaran itu seperti ini. Jadi nanti ada beberapa data yang bakal diisi dan kita koordinasi langsung sama pihak dari tokonya untuk penamaan barang dan juga harganya. Jadi kita bakal moving terus-terusan, keep communication bersama dengan orang dari pihak toko Balong sendiri.
Ya untuk apa? Biar nggak jadi keselisihan nih antara nama barang ataupun harganya. Dan yang kedua pastinya untuk setiap perhitungan barang yang dilakukan harus dan wajib dimonitoring oleh pihak toko. Karena kalau nggak nanti takutnya ketika kita hitung malah jadi ada selisih dan nanti malah jadi permasalahan. Jadi biar sama-sama enak dari awal kita sudah langsung hitungkan bersama dengan orang tokonya. Dan yang ketiga kita juga udah bikin grup WhatsApp di mana di situ udah ada admin, owner tokonya beserta dengan timnya kita. Tujuannya buat apa? Tujuannya dari setiap lembaran yang sudah terisi itu nanti akan diupload di grup biar untuk mengetahui dari admin dan juga owner mana aja yang udah berhasil diinput ke sistem. Dan yang keempat, kita udah siapin tim admin dari toko juga, jadi ketika sudah selesai diisi di kertas dan tim admin dari toko serta tim admin atau kepala project ini dari toko sudah mengetahui, bisa langsung diinput ke sistem bersama dengan harga dan juga stoknya. Sehingga barangnya sudah bisa moving lagi setelah itu. Dan yang pastinya ketika sudah moving pun, kita juga koordinasi sama pihak yang ada di toko dalam, yang melakukan penjualan dan pembelian, untuk dicatat nih setiap barang yang keluar dan masuk per hari ini yang sudah kita hitung. Karena nanti di akhir kita perlu penyesuaian kembali untuk stoknya apabila barangnya sudah diinput ke sistem dan ada barang keluar. Jadi nggak menghambat proses penjualan di toko. Nah, langsung aja nih, saya lagi ngobrol dengan siapa? Dengan apa? Oke, Dava boleh tahu dong dirimu ini kerjanya di project ini tuh sebagai apa dan tugasnya ngapain aja? Saya di sini sebagai admin stock of name untuk input-input data barang. Oke, berarti tugasnya Dava ini ngimputin semua data barang yang ada di sini? Iya, di sini semua barang mulai dari pipa, besi, cat, dan lain-lain itu saya yang input buat ke sistem. Oke, luar biasa kerjaannya ya. Oke, nah boleh tahu nih Dava, udah kerjain project ini tuh udah berapa lama? Udah berjalan sekitar 5 hari. 5 hari ya, oke. Nah, boleh tahu nggak nih, diceritain dong, selama 5 hari ini apa aja tantangan yang Dava rasakan selama menjalani project ini? Untuk tantangannya sendiri ya, mungkin di kertas masih menggunakan tulisan manual pakai tangan, jadi agak sulit, susah kebaca juga ya kan. Terus yang kedua, karena di sini tokonya luas, jadi barangnya banyak banget gitu. Jadi sekitar ada 1000 lebih. Di situ bikin capek juga sih. Oke, berarti yang pertama karena barangnya banyak banget, dan yang kedua karena tulisannya. Iya. Oke, berarti permasalahan lebih banyak di data yang diberikan dan data yang udah ada sebenarnya lah ya. Iya, data yang udah ada. Oke, tapi kalau boleh tahu selama 5 hari ini tokonya kondisinya buka atau tutup? Kondisinya untuk di hari Minggu itu tutup ya. Cuman untuk selama Jumat, Sabtu, Senin, Selasa ini buka. Oke, berarti ada buka, ada tutup nih tokonya. Nah, boleh tahu nggak nih, pas buka sama tutup beda nggak sih cara nginputnya atau ada tantangan tersendiri nggak buat Dava sendiri? Untuk cara inputnya ketika tutup itu mungkin lebih mudah ya, soalnya barangnya nggak keluar masuk gitu. Untuk kalau misalnya yang toko yang buka, itu tuh kadang kesulitan untuk stok barang masuk, barang keluarnya gitu. Oke, Dava kan udah ngerjain ini selama 5 hari ya. Nah, boleh tahu nggak nih, selama proses penginputan ke sistem toko sendiri, Dava ngalamin kesulitan atau enggak? Dan gimana experience Dava sendiri pas pakai sistem toko? Untuk kesulitannya seperti yang tadi saya bilang ya, yang untuk bagian data-data yang banyak. Cuman untuk kalau misalnya experience di sistem toko, ini tuh udah gampang banget, udah user friendly lah. Oke, berarti secara penginputan apa aja nih yang maksudnya Dava user friendly? Apakah pas nginput barang, stok itu juga user friendly atau gimana? Ya itu untuk stok barang sama untuk inputan nama barang juga itu udah user friendly banget. Oke guys, jadi hari ini kita udah di hari kelima dari proyeknya Toko X Balong Jaya yang ada di Sukabumi.
Dan kita udah nyelesain banyak banget area-area yang ada di sini yang luasnya tuh 5 hektar. Apa aja sih? Nah, itu di gudang belakang yang di belakang truk hijau ini, itu tuh udah kita selesaiin perhitungan barang-barangnya. Ada barang-barang kayak pintu dan lain sebagainya. Kita juga ada nyisir di bagian gudang ini, yang ada gudang besinya. Itu tuh kita juga udah sisirin kurang lebih sekitar 50%-an barang yang ada di dalam. Masih ada beberapa barang lagi, karena kita hitung berdasarkan kategori. Dan gudang yang di belakang sini nih, di belakang kameramen ini, yang paling gede, itu tuh kita udah mulai kelarin kurang lebih sekitar 40%. Tapi memang di sini tuh terhambatnya adalah karena keramiknya tuh banyak banget, variannya banyak, barangnya juga banyak stoknya. Dan space-nya sangat terbatas, serta forklift-nya cuma ada satu. Jadi kita masih kesulitan untuk melakukan perpindahan barang pada saat perhitungan barang-barang keramik ini. Tapi akan berjalan dan juga pasti akan kita hitung sampai selesai. Dan selain itu juga kita juga udah ngitung nih, di sini ada kayak rak besi, rak pipa, rak holo, terus ada hebel juga di sebelah sana. Itu juga semuanya udah selesai kita hitung. Yang saat ini dan hari ini lagi kita kerjain itu adalah perhitungan besi-besi ini nih, besi ulir. Bisa lihat ya, ini banyak banget besi-besinya. Dari yang di sini, di belakang kameramen juga ada, di sebelah sana juga ada. Itu juga lagi proses kita hitung. Dan targetnya kita bakal selesai hari ini. Dan selain itu juga kita juga udah ngitung beberapa barang yang ada di depan toko, yaitu kayak barang cat dan lain sebagainya, sanitary, jamban dan lain sebagainya. Dan sebagian kecil barang-barang yang ada di dalam toko pun juga udah kita hitung. Tinggal barang-barang detail, yang barang-barang kecil-kecilnya atau barang-barang dalam yang bentukannya sedikit-sedikit atau kecil-kecil, itu yang masih belum kita hitung. Dan pastinya bakal kita selesaikan. Kurang lebih selama 5 hari ini kita udah selesaiin prosesnya sekitar 50%-an. Dan hambatannya apa aja sih? Ya seperti yang mungkin tadi kita udah sempat tanya juga ya ke orang-orang di lapangan. Ada masalah soal barang yang sangat banyak, perputaran barang yang nggak ada berhentinya, dan juga pastinya keterbatasan orang yang untuk melakukan eksekusi perhitungan barang, karena balik lagi harus ada yang mantau dari pihak balong dan juga dari pihak toko. Dan di luar itu sih sebenarnya nggak ada hambatan yang gimana-gimana. Oh, sama satu lagi, space. Kita kesulitan untuk memindahkan barangnya dulu untuk dihitung. Sedangkan tumpukannya itu cukup banyak dan cukup besar, dan juga ada beberapa baris yang harus kita hitung. Itu hambatan-hambatan yang terjadi dalam 5 hari ini. Dan hopefully sampai 10 hari, maksimal di 10 hari, 5 hari ke depan, kita udah menyelesaikan semua perhitungannya, dan kita juga udah bisa training untuk mengimplementasikan sistem toko langsung di toko Balong Jaya. Oke, karena proses perhitungan barang udah selesai, sekarang kita sebenarnya lagi masuk ke fase training ke seluruh karyawan yang ada di toko ini, supaya mereka bisa fully pakai sistem. Karena saat ini kondisinya pemakaian sistem masih setengah-setengah, jadi masih ada yang pakai manual, kemudian di akhir baru di input ke dalam sistem. Harapannya setelah ini toko ini bisa full semuanya pakai sistem, gak ada lagi yang manual-manual gitu. Nah, cuma sayang banget nih, sebenarnya gue pengen kasih lihat lu ke dalam gimana keadaan di dalam setelah pakai sistem. Cuma karena tokonya rame banget, jadi kayaknya nggak memungkinkan buat kita ganggu ya. Dan juga gue sebenarnya pengen banget interview atau ngobrol-ngobrol sama Bu Evi setelah proses perhitungan dan training. Bagaimana sih tanggapan dia dan bermanfaatkah proses ini? Cuma ya seperti dilihat sendiri karena rame banget ya, paling nanti gue kasih lihat klip-klipnya aja ya kondisi di dalam seperti apa. Nah, sampai di sini aja project toko X Balong Jaya. Buat toko-toko di luar sana yang pakai sistem tapi kondisinya kayak toko Balong Jaya, tokonya luas, barangnya banyak, jangan sungkan untuk hubungi toko, dan toko akan sangat welcome untuk bantuin kalian ngitung produk-produk yang ada di toko kalian. Nah, buat yang bingung hubungi toko di mana, bisa hubungi di nomor WA yang ada di bawah ini, atau kontak kita di sosial media yang ada di deskripsi. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini.
dan tungguin project-project Toku dengan toko selanjutnya. See you!